Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertemu lagi dengan saya Martin di dalam renungan harian Happy Short Family. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan sebuah renungan dengan judul Kuasa Tuhan yang menakjubkan. Kuasa Tuhan yang menakjubkan. Sebelumnya saya mulai dengan sebuah cerita mengenai seorang perempuan yang sakit pendarahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang perempuan yang sakit pendarahan hingga 12 tahun. Nggak pernah kunjung sembuh-sembuh. Sudah pergi kemana-mana, menurut firman Tuhan berkata seperti itu. Tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkannya. Mama saya pernah sakit ini selama berapa tahun ya, setahun apa 2 tahun saya lupa. Dan tiap hari itu badannya lemes, sakit sekali perutnya. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau ada seorang wanita yang sakit pendarahan hingga 12 tahun. Dia sudah bingung maunya ke arah mana. Sampai akhirnya dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya sesuatu berubah. Karena Tuhan menjamah, maka hidupnya dia bisa berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kuasa ilahi turun, maka ada sesuatu mujizat yang terjadi. Ketika kuasa ilahi turun, maka ada sesuatu mujizat yang terjadi. Di dalam kisah ini sangat menarik. Ketika Tuhan Yesus berjalan di antara rumah orang banyak, lalu dia lewat gitu ya, ada seorang wanita yang menjamah jumbai jubahnya, hanya jumbai jubahnya. Tetapi Tuhan Yesus bergerak melihat ke kanan dan ke kiri, dia bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah jubahku? Karena dia bilang ada sesuatu yang keluar dari dalam tubuhnya. Yaitu apa yang keluar? Kuasa ilahi. Ketika itu keluar, maka sembuhlah sang wanita tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang tidak ingin menerima kuasa ilahi setiap harinya? Siapa yang kepingin mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidupnya? Tetapi apa sih yang harus dilakukan untuk kita bisa merasakan kuasa ilahi itu? Seakan-akan kalau orang berbicara mengenai mujizat satu, mujizat lain, itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Saya sepertinya mungkin tidak akan pernah merasakan mujizat tersebut. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau katakan bahwa kita semua bisa mengalami mujizat tersebut. Asalkan kita tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita belajar dari wanita ini. Ayatnya saya ambil di dalam Matius 9 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Begini firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana caranya kita menarik kuasa Tuhan sehingga kita mengalami mujizat demi mujizat setiap harinya? Yang pertama, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada wanita tersebut, teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali manusia tidak mempunyai hati yang teguh. Maksudnya apa? Kita nggak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara coba lihat ayatnya. Di dalam Matius 9 ayat yang ke-21, dia bilang seperti ini. Ini perempuan itu yang berkata, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di ayat ke-20 di akhir, dia bilang begini, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Orang tersebut, perempuan tersebut tidak menjamah tubuh Yesus, tidak menjamah kaki Yesus,
tidak menjamah tangannya, badannya, mukanya, kupingnya, jarinya. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perempuan itu hanya menjamah jubahnya. Tetapi karena dia percaya, dia teguhkan hatinya, maka ada satu kuasa yang keluar dari Yesus. Di dalam ayat yang berbeda, di dalam Markus yang ke-5, di dalam ayat yang ke-34, dia bilang, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanku telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Di dalam Lukas 8 ayat ke-43 juga dia bilang seperti ini. Di ayat yang ke-46 ya, Lukas 8 ayat ke-46. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Bapak Ibu Saudara sekalian lihat, karena orang ini percaya, maka ada sesuatu yang keluar. Karena dia mempunyai hati yang teguh, maka ada yang keluar. Makanya firman Tuhan yang pertama dia bilang, yang pertama bagaimana menarik kuasa Tuhan adalah teguhkanlah hatimu. Jangan kita goyah, jangan kita bimbang, jangan kita nggak yakin. Teguhkan dulu hati kita. Maka pasti Anda akan menarik kuasa Tuhan yang luar biasa. Lalu yang kedua, iman. Anda mesti mempunyai iman. Kalau Anda mau menarik kuasa Tuhan, maka yang kedua mesti punya iman. Kita udah punya hati yang teguh nih, yakin. Kita gak punya iman, bagaimana? Dengan kita mempunyai hati yang teguh, pasti iman itu muncul. Karena ini berkesinambungan. Iman itu muncul. Iman yang menyelamatkan kita. Ketika iman itu ada, maka ada kuasa yang turun. Itu yang membuat kita mengalami mujizat Tuhan. Lalu yang ketiga, percaya. Sudah punya hati yang teguh, sudah punya iman, tinggal percayanya. Percaya akan apa nih, Tin? Percaya akan waktunya Tuhan. Mujizat itu terjadi bukan maunya kita, tetapi atas seizinnya Allah. Coba kita baca lagi tadi. Di dalam Matius yang ke-9, ayat yang ke-22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Lihat ya, Yesus berkata. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita menjadi orang-orang yang anak Tuhan, tapi kita gak percaya sama Tuhan kita. Kita lebih percaya sama peramal-peramal, perkataan orang, dan sebagainya macamnya. Banyak orang takut ketika mereka menghadapi satu masalah dalam hidupnya. Padahal dengan sebuah masalah, kita dapat melihat ada campur tangan Tuhan dan kuasa Tuhan di balik semua itu. Jadi, bagaimana caranya kita menarik kuasa Tuhan? Yang pertama, teguhkanlah hatimu. Yang kedua, percayalah bahwa Anda mesti mempunyai iman. Teguhkanlah hatimu, beriman. Lalu yang terakhir, percaya. Percaya Tuhan pasti menolong. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Ajar kami untuk kami mengetahui dan belajar lebih lagi Tuhan, bahwa kuasa Tuhan, kuasa dapat mengubahkan segala sesuatunya. Kuasa yang dapat membuat kami lebih baik lagi, merasakan hadirat Tuhan yang lebih lagi. Ajar kami untuk kami mengalami mujizat-Mu setiap harinya Bapa. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.